Dulu tuh aku nyasar loh di sini apa ya? Pokoknya ketemu mbak-mbak lagi ngambil air tuh loh. Ngambil dari, oh iya bener ini berarti. Oke, melanjutkan perjalanan yang pertama tadi. Sekarang aku akan menuju makamnya Ageng Serang. Sementara Embung Canggal di Desa Sidoarjo ini kita tinggalkan ya. Nanti aku akan lewatnya sana. Kalau kemarin aku turunnya kan ke sana, tapi nanti ketemunya di sana juga kok. Ada perempatan yang ada gereja itu loh. Yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak liatin pemandangannya tuh. Wow, itu embungnya. Ya toh. Di sekelilingnya banyak tanaman ini ya, kelengkeng ya. Kalau yang kanan singkong. turun. Nanti bertemu lagi dengan jalan yang udah halus sana ya. Tuh jalannya, ntar aku ke sana. Ini SMP atau apa ya? Kok bocah sih cilik-cilik. Aku kiri. Nah ini kan banyak umbul-umbul. Oke, jadi dalam rangka masih dalam suasana HUT RI yang ke berapa ya? Ke 77, ke 77 atau berapa ya? Keren banget pemandangannya. Pokoknya tahun 2022 dikurangi 1945 lah. Jadi hari ini aku akan riding dalam rangka memperingati ini ya, HUT RI. Kan sekarang bulan Agustus. Ini kalau kanan ke Gua Sriti, kalau kiri ke tadi, embung tadi. Ngomong jadi putus-putus. Jalannya halus banget. Ini sempat aku kemarin bingung ya, dan heran, oh ternyata di sini jalannya bagus banget itu, mirip Bedah Munurah Kulon Progo. Oke, masih dalam suasana HUT RI. Sekarang aku akan riding menuju makam Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang atau Nyi Ageng Serang, apa namanya ejaannya aku kurang paham. Nah kalau kalian belum tahu, mungkin kalian kalau lewat Kota Wates itu kan ada ya patung yang di tengah jalan, apa namanya, perempatan loh. Itu kan ada makam wanita membawa senjata kalau nggak salah, berkuda membawa senjata. Itu patung Nyi Ageng Serang. Nah aku kan cerita sedikit ya, correct me if I'm wrong. Itu kalau misalnya ceritaku ini ada salahnya, jadi kalian bisa ngasih komen gitu kan. Jadi dulu waktu zaman penjajahan, Nyi Ageng Serang itu dilahirkan di Serang Purwodadi sana ya, Purwodadi, pokoknya daerah sana lah, entah itu Kudus, Rembang, Blora, pokoknya yang platnya K itu loh. Nah dilahirkan di Serang, jadi bukan Serang Banten, bukan. Karena aku dulu tahunya itu Nyi Ageng Serang ya berasal dari Serang Banten, ternyata bukan, ternyata dari Purwodadi gitu kan. Kemudian beliau berperang melawan penjajah waktu itu ya. Akhirnya karena jumlah pasukannya sedikit, dan akhirnya Nyi Ageng Serang waktu itu tertangkap. Setelah tertangkap, beliau akhirnya kemudian dibebaskan kembali, tapi dibebaskannya bukan di daerah sana, tapi di daerah Jogja. Dan waktu itu bertepatan dengan meletusnya Perang Pangeran Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825. Sedangkan waktu itu Nyi Ageng Serang sendiri sudah berusia 73 tahun apa ya, pokoknya beliau itu udah sepuh, udah mbah-mbah kan. Dan beliau juga ikut berperang tuh, tentunya secara fisik tentu ini ya, secara fisik nggak kuat, jadi beliau ditandu. Dan bahkan beliau ini dijadikan penasehat bagi Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro sendiri yang mengangkat beliau menjadi penasihatnya. Tapi karena beliau ini tergugah jiwa patriotismenya, akhirnya beliau ikut berperang itu melawan penjajah, dan merepotkan lah istilahnya. Akhirnya setelah berperang dan kondisi fisik beliau yang semakin turun karena faktor usia ya kan udah mbah-mbah gitu. Wah ini jalannya ekstrim bet.
Akhirnya beliau sakit dan wafat di usia berapa, 76 tahun apa ya. Wah ini jalan ekstrim nikang nikung. Akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di daerah sana. Ini nanti tempat yang akan aku tuju itu loh. Wah itu perbukitannya. Dan di tempat pemakaman tersebut ada anggota keluarga dan pengikutnya yang dimakamkan di tempat tersebut. Begitu ceritanya. Kira-kira begitu ya ceritanya. Kalau ada kesalahan ya dikomentari. Sebagai penghargaan, beliau kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional. Bahkan beliau ini termasuk keturunan dari Sunan Kalijogo, dan beliau juga mempunyai keturunan pahlawan nasional lain, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Pasti tahu lah, kalau orang-orang pendidikan pasti tahu ya siapa Ki Hajar Dewantara itu kan. Nah, berarti emang kisahnya runtutnya panjang. Wah keren banget nih. Aku belum tahu ini nanti menuju makam Nyi Ageng Serang itu ada berapa lama, ada berapa kilometer lagi. Tapi yang pasti jalan ini akan menuju Boro. Wih, ini Kang Nikung, depan ada motor, asik nih. Wih, keren bet. Tak salib siji-siji. Wah, pemandangan keren banget nih. Yang kanan sana tuh loh, bukit-bukit. Itu kalau dibaliknya udah ini apa namanya? Yang Puncak Leco loh. Jadi kalau kalian melihatnya dari Puncak Leco, ini yang paling depan nih pegunungannya. Wah, ada buk-buk. Anjing betina tuh. Gas terus, sudah mulai banyak rumah di sini nih. Kalau nama desanya aku nggak tahu ya, ini desa apa namanya. Wah jalannya benar-benar halus dan telakku garing. Soalnya aku tadi ngomong dari Kulon Progo tuh, ngomong dari Samigalo tuh aku belum minum ya. Perlu minum nih kayaknya aku nih. Tak takon bapak iki apa ya. Pak, ndek langkung Pak, ajeng tanglet. Nek, makamnya Ageng Serang niku pundi Pak? Oh, nggih nggih. Nggih pun matur nggih Pak, nggih. Nggih, bareng. Wah, bukit-bukit itu loh. Mungkin sekitar 4 kilo katanya. Jadi di depan itu ada pertigaan dan aku akan ke kiri. A few moments later. Mana ya? Ada pertigaan, nanti ke kiri. Ada rumah sakit nih katanya nih. Apa ini ya? Bukan gereja. Ada gereja kok. Oh itu depan. Baiklah. RSUD. Oh TK kok. RSUD. Bismillah. Ini gereja apa ya? SD Marsudirini atau apa itu? Tempat ziarah Christian Haller atau siapa ya? Namanya nama orang-orang Jerman. Nih. Tak wocok sih. Udah nyampe sini. Selamat datang di tempat peziarahan Romo JB Prentaler SJ dan Taman Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga. Oh, yang ke sana toh. Yang masuk. Kalau aku akan terus menuju makamnya Ageng Serang. Jadi sini makamnya pada, oh itu ya tempatnya itu tuh. Makamnya pada di atas-atas ya. Wow. Ini apa namanya? Patokan jalan ini sebenarnya aku karena penasaran dengan jalan gede tadi sebenarnya. Jadi sekalian gitu. Nah, ini aku akan menuju makamnya Ageng Serang sekarang karena
Aku juga sering lihat jalan menuju Nyi Ageng Serang kalau dari sana ya, dari yang jalan Dekso ke arah mana, ke arah Mendut loh. Lah kok sepi-sepi. Sepi. Ridingku tuh kok identik dengan tempat-tempat gini sih ya. Orang lain tuh apa namanya bikin video YouTube tuh tempat keramaian ini, menunjukkan jalan ini. Tapi mungkin karena emang aku dasarnya orang katrok ya. Jadi lewatnya jalannya milihnya yang tempat sepi-sepi tuh. Ya mana ada yang mau nonton. Wah itu ada apa itu? Kok ya kendel-kendel mau bikin rumah besar di tempat kayak gini. Rata-rata 2 rumah ini kayak nggak terpakai loh. Itu bawah dua rumah besar padahal. Ini pos gardu. Oh itu ada mbak-mbak. Nanti ada pertigaan. Aku yang ke kanan, tapi masih jauh kayaknya. Wah ini ada rumah. Ini ya mungkin ya. Ini ada gereja lagi. Ini banyak gereja di sini. Kapel Santo Yusuf. Dulu tuh aku nyasar loh di sini apa ya? Pokoknya ketemu mbak-mbak lagi ngambil air tuh loh. Ngambil dari, oh iya bener ini berarti. Ini cuy. Sini nih, aku dulu tuh nyasar sini nih. Ada mbak-mbak bawa air dari sini pokoknya. Dan itu gereja yang di tempat-tempat sepi nih, ada pon ini ya, cengkeh ya. Bener nih. Dulu aku di sini nyasarnya. Gila. Nah ini tembusnya kemana jalan ini? Sendang sono ke kiri, ini aku ke kanan. SD Borosuci. Waduh itu ada pertigaan lagi. Nggak ada orang lagi. Makamnya Ageng Serang yang mana ya? Tanya orang harusnya. Oh, ke kanan 50 meter. Sip. Terima kasih signage. Jadi itu penunjuk menuju makamnya Ageng Serang. Dan biasanya kan orang datangnya dari sana ya, dari bawah kiri sana. Ini aku tadi dari Samigaluh karena aku penasaran dengan jalan menuju Embung Canggal karena aku belum pernah lewat jalan tersebut. Nah ini terus ke atas. Akhirnya sampai deh di sini, apa namanya itu tulisannya, selamat datang apa ini, nggak kelihatan, Pedukuhan Beku. Soalnya terhalang ini ya, apa namanya, umbul-umbul nih loh. Oh sini ya. Inilah lokasi dari makamnya Ageng Serang. Yang patungnya itu biasa kita lihat di sana, daerah Wates. Saya tak kesini dulu. Saya ngerasa yup. Wah itu aku tuh loh. Udah deh, alhamdulillah. Makam pahlawan nasional Nyi Ageng Serang, lahir tahun 1762, wafat tahun 1838.